Anjir, nih buku mind blowing banget. Gue sampai bingung pengen milih ini terbaik atau ini terbaik dari penulis yang sama. Sulit. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Ulafas, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas novel ini, Cantik Itu Luka, yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Yang gue pegang ini adalah edisi 20 tahun novelnya. Jadi berarti novelnya itu terbit tahun 2002 ya. Nah, ini penampakannya cantik nih. Cantik. Gue udah shoot video edisi untuk ngeliat fisik bukunya. Kalian bisa cek di sana aja deh kalau penasaran lebih detail. Karena gue langsung mau bahas bukunya aja. Nah, Cantik Itu Luka adalah karya Eka Kurniawan yang ngebahas tentang seorang wanita yang pada masanya 1800-1900 gitu bekerja sebagai pelacur. Mau gak mau lah, karena masa perang. Dan ini adalah kisahnya, yaitu Dewi Ayu. Kisah kehidupannya, sanak keluarganya hingga cucu-cucunya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, latar ceritanya, latar waktunya udah gue sebutin kan, pada masa perang, kolonialisme, terus penjajahan Jepang, revolusi, tentang PKI dan sebagainya. Jadi kurang lebih timelinenya kayak gitu. Jadi ini adalah novel fiksi sejarah gitu. Sebagai peringatan dulu, gue sarankan yang baca ini harus 21 tahun ke atas lah. Dimana novel ini vulgar banget. Dimana kan tokoh utamanya bekerja sebagai pelacur gitu. Itu konteks ceritanya agar dipahami kalau ini novel dewasa 21 tahun ke atas. Selain tentang seksualitas, ada juga tentang kekerasan pada zaman perang, tentang pemahaman-pemahaman kiri bisa disebutnya kayak gitu, tentang komunis dan sebagainya. Karena ya novel ini tebel gini loh, 500 halaman. Oh iya, ini spreads. Ini 500 halaman, padat banget dan mengangkat banyak hal. Nah, itu dia yang bisa gue sebut untuk novel ini. Hal-hal yang diangkat itu mungkin banyak. Salah satu yang paling mengesankan untuk gue itu adalah bagian sejarahnya, dimana ketika penjajahan Belanda, terus gaya pakaian mereka. Karena Dewi Ayu ini sebenarnya keturunan Belanda loh. Terus ketika perang, entah kenapa dia ditangkap dan dijadikan pelacur. Terus kehidupannya berlanjut hingga dia menjadi ya pelacur terus-terusan gitu. Hingga zaman PKI gitu, revolusi. Nah, itu kayak wah, kehidupan wanita zaman dahulu tentang patriarki dan sebagainya. Jadi sebenarnya pembahasannya cukup dalam, padat, dalam. Unsur-unsur sejarahnya pekat banget. Dari kolonialisme, penjajahan Jepang, kemerdekaan, pasca kemerdekaan, pemberontakan, terus PKI, revolusi, nggak pada gimana tersebut. Terus ada bahasan tentang budaya juga, di mana latar tempat ini adalah pesisir gitu, daerah pesisir di mana mayoritas penduduknya itu nelayan. Nah, jadi nelayan ini biasanya punya tradisi untuk memberikan persembahan kepada alam. Larung persembahan gitulah. Nah, ada bahas tersebut juga. Terus ada ngebahas tentang kelompok orang yang menembak para preman atau masyarakat yang berpakaian bisa dibilang punk pada zamannya gitu, yang diduga membuat onar. Jadi mereka secara misterius ditembak pada malam hari dan sebagainya. Nah, ada ngobrolin tentang Petrus juga. Ada ngobrolin tentang pergerakan PKI, komunisme, salah satu karakternya kayak gitu. Ada ngobrolin tentang penjara, kehidupan di penjara. Itu sedetail itu cerita ini. Cerita di novel ini maksudnya. Jadi harus siap mental untuk yang membacanya. Kalau kalian dalam kondisi yang lagi galau, lagi punya masalah hidup, lagi punya masalah hubungan dengan pasangan, atau lagi punya masalah mental, banyak pikiran, kayaknya ini buku nggak cocok nih. Karena
dari page awal hingga page akhir itu full banget pembahasannya. Ya mungkin ada beberapa bagian yang supranatural, sulit dijelaskan. Bahkan ada tentang dukun, tentang manusia yang sakti, kebal, dan sebagainya, yang sekarang belakangan viral kan dianggap penipuan untuk mencari cuan. Ya gitulah, pokoknya bahasanya banyak. Kalau pengen dibedah sebenarnya bisa dibedah dari berbagai aspek itu. Dan gue suka banget buku ini. Buku ini gue bandingin dengan buku ini kebalik. Ini juga sama-sama ditulis oleh Eka Kurniawan, judulnya Oh. Gue udah baca ini dan ini bagus juga. Sama-sama gaya penulisannya mirip banget, persis malah. Cuman yang ini karakternya campuran manusia dan hewan, bisa disebut fabel gitulah. Sementara ini sosoknya manusia semua. Kalau ini latar ceritanya pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Ini lebih ke zaman modern di awal 2000-an, dimana ya setelah merdeka lah gitu. Mungkin 80-an hingga awal 2000-an gitu ceritanya. Dan kedua ini mengangkat hal yang sama. Ada tentang perempuan, tentang kepercayaan, tentang doktrin, tentang sejarah, tentang pola pikir masyarakat, tentang isu sosial, politik, dan sebagainya. Lengkap, dua-duanya sama. Hingga kayak gue bingung memilih. Akhirnya gue mutusin mereka atau dua buku ini terbaik. Masing-masing terbaik lah. Ini terbaik karena membahas kisah-kisah sejarah sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Dan ini setelah kemerdekaan dan seterusnya. Lebih modern. Jadi kayak ini bergandengan gitu. Walaupun gaya ceritanya agak beda, karena ini tokoh-tokohnya ada hewan, kalau ini semua manusia gitu. Gue kagum sih. Eka Kurniawan the best sih. Gue udah baca buku-bukunya yang lain, ada yang Kumcer juga. Karya Eka Kurniawan itu the best sih. Gue bingung gimana dia bisa menulis sebagus ini. Gue udah denger juga wawancaranya, katanya dulu ketika dia awal-awal menulis, karyanya malah dikata-katain, dikritik habis-habisan. Karena dianggap bla 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 lah, pokoknya para kritik sastra dan kritik penulis gitulah. Cuman somehow gue suka banget bukunya itu. Inilah yang gue bisa sebut dengan karya sastra, di mana sebuah cerita, sebuah tulisan bisa diinterpretasikan ke berbagai hal atau ke berbagai sudut pandang. Setiap orang yang baca bakal menerimanya berbeda gitu, memahaminya dengan cara yang berbeda. Mereka bisa paham dengan gaya yang berbeda. Gue udah diskusi juga dengan teman-teman kita, bahkan kayak sampai diskusiin judul ini loh, Cantik Itu Luka. Itu kayak bisa dibilang perandaian di mana Cantik Itu Luka adalah negara kita yang cantik akhirnya terluka karena ceritanya tentang penjajahan. Kayak gitu. Kayak sejauh itu orang yang baca bisa mengurai ini. Itu kayak uniknya buku sastra kayak gitu. Yang real sastra, bisa dibilang real sastra. Ya sebenarnya seluruh tulisan dalam bentuk buku, novel, dan sebagainya itu sastra. Cuman yang the real sastra yang bagus itu kayak gini nih. Dan itu dia ulasan gue untuk Cantik Itu Luka. Gue sangat rekomendasikan untuk baca. Kalau kalian udah baca ini, kalian juga harus baca ini. Kelanjutannya dengan timeline yang lebih modern. Oh, kalian pasti juga setuju, ini juga bagus. Dan sekian review dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.